Halo. Tapi kok ada suara dia? Iya. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Saazom. Saya ingin memaparkan hasil tugas kami yang berjudul Perencanaan Bisnis Pariwisata. Lanjut. Inilah teman-teman saya yang imut. Nah, sebelum saya memaparkan hasil tugas kami, saya mempunyai pantun yang amat menarik, imut, dan jelita. Jangan lupa yang cakepnya ya. Orang penting berangkat pergi. Gaya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami yang imut. Oke, lanjut. Apa itu perencanaan? Perencanaan itu adalah proses merencanakan atau merancang langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan di berbagi bidang seperti bisnis, pendidikan, teknologi, dan pemerintahan. Oke. Bisnis pariwisata. Bisnis. Bisnis pariwisata adalah bisnis yang berfokus pada industri perjalanan dan pariwisata. Bisnis pariwisata mencakup berbagai jenis perusahaan yang terlibat dalam industri perjalanan dan pariwisata, termasuk agen perjalanan, maskapai penerbangan, hotel dan penginapan, restoran, tempat wisata, dan penyedia layanan transportasi. Oke, lanjut. Apa itu perencanaan bisnis pariwisata? Perencanaan bisnis pariwisata merupakan proses penyusunan strategi dan rencana kerja yang ditunjukkan untuk mengembangkan dan mengelola bisnis yang bergerak di bidang pariwisata. Oke. Nah, tahapan yang dilakukan dalam perencanaan bisnis pariwisata terdiri dari 7. Yang pertama, analisis pasar dan persaingan. Dalam tahap ini, Anda perlu melakukan penelitian terhadap pasar pariwisata yang akan Anda tuju. Yang kedua, penentuan target pasar. Setelah melakukan analisis pasar dan persaingan, langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar yang akan menjadi fokus bisnis pariwisata Anda. Yang ketiga, penentuan produk pariwisata. Setelah menentukan target pasar, Anda perlu mengembangkan produk pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar yang dituju. Yang keempat, rencana pemasaran. Setelah menentukan produk pariwisata yang akan ditawarkan, langkah selanjutnya adalah merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik minat pasar. Yang kelima, rencana operasional. Setelah merencanakan strategi pemasaran, Anda perlu merencanakan operasional bisnis pariwisata seperti rencana operasional perjalanan, rencana transportasi, akomodasi, dan pengaturan pelayanan lainnya. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia berkualitas adalah faktor penting dalam bisnis pariwisata. Oleh karena itu, Anda perlu merencanakan pengembangan SDM dalam perusahaan Anda. Dan yang ketujuh, analisis keuangan. Terakhir, Anda perlu melakukan analisis keuangan untuk memastikan bisnis pariwisata Anda dapat berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kita
ketujuan utama bisnis pariwisata. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan dan dalam prosesnya menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kedua, menarik minat wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata yang ditawarkan. Yang ketiga, memberikan pengalaman wisata yang unik, menarik, dan berkesan bagi para wisatawan. 4, menjaga dan melestarikan keindahan alam budaya tempat wisata agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Jangan merusak ya, kita sebagai anak berwisata tidak boleh merusak tempat wisata yang kita cintai dan kita sayangi. Yang kelima, menyediakan pelayanan yang baik dan memuaskan bagi pariwisata, bagi para wisatawan sehingga mereka merasa nyaman dan aman selama berkunjung. Tapi semisal orang itu meminta yang tidak pantas, nggak usah dikasih, nggak boleh. Yang keenam, meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan pariwisata dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi wisata yang dimiliki. Yang terakhir, ketujuh, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengembangan industri pariwisata. Oke, lanjut. Fungsi bisnis pariwisata terdiri dari 3. Yang pertama, menyediakan produk dan layanan pariwisata. Contohnya, tiket pesawat, akomodasi, paket tur, transportasi, dan kegiatan wisata lainnya. Yang kedua, memasarkan tempat wisata. Bisnis pariwisata berfungsi untuk mempromosikan tempat wisata dan destinasi wisata lainnya kepada wisatawan potensial melalui berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, situs web, dan iklan. Dan yang terakhir, meningkatkan perekonomian lokal. Bisnis pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian lokal dan menciptakan peluang. Oke, lanjut. Bentuk bisnis pariwisata. Menurut asal wisatawan, pertama-tama perlu diketahui wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau asal dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negeri sendiri. Yang kedua, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Yang ketiga, menurut jangka waktu kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Yang keempat, menurut jumlah wisatawan. Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Yang terakhir, menurut jenis transportasi. Menurut alat angkut yang dipergunakan dilihat dari segi penggunaan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, laut, pariwisata kereta api, dan pariwisata mobil. Oke, next. Prospek bisnis pariwisata. Membantu mencadangkan devisa. Yang kedua, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Prospek industri pariwisata Indonesia diprediksikan WTO akan semakin cemerlang dengan
perkiraan pada tahun 2010 akan mengalami pertumbuhan hingga 4,2% per tahun. Selain itu, sektor industri pariwisata nasional memberikan kontribusi nasional bagi program pembangunan. Oke, next. Terima kasih. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mempunyai sebuah pantun. Bukan lebah, bukan cigung. Mungkin kancil, bukan lutung. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini presentasi, bukan manggung. Jika ada saya salah perkataan dan salah perkataan dan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.